Pancasila sebagai ideologi negara oleh kelompok 6 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden SBY. Pada masa Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Namun, pada kurun waktu tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pada masa Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Presiden Habibie, atas desakan berbagai pihak, Presiden Habibie menghapus penataran P-Strip 4. Pada masa ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pada masa pemerintahan ini muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 27/MPRS/1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunis. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pada masa Presiden Megawati, pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada masa Presiden SBY, SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Poin A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan di kehidupan beragama masyarakat Indonesia, seperti bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Poin B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang. Poin C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Poin D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Poin E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politisi Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politisi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kelima,
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahkan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagai salah seorang perumus, penggali, dan pemberi nama Pancasila, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut, karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi 134 Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yaitu antara Amerika dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1950, yang berakhirnya dengan bubarnya Uni Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara. Dimensi idealitas merupakan nilai-nilai dasar Pancasila yang mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi fleksibilitas. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara.
mahasiswa harus menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, tetapi juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi yaitu: pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada persepsi moral. Contohnya yaitu kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa persepsi moral ideologis belum disadari kehadiran. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggar. Kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya yaitu kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.